Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasuci Rohani NIM 020. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan penggunaan gadget dengan perkembangan anak. Latar belakang penggunaan gadget secara berlebihan pada anak akan menyebabkan anak menjadi individualis yang disebabkan oleh kebiasaan anak lebih sering menghabiskan waktunya dengan bermain gadget daripada berinteraksi ataupun bermain dengan teman sebayanya. Berdasarkan data dari WHO 2017, hampir 70% anak prasekolah di dunia memegang gadget. Di negara Indonesia, sedikitnya 80% anak-anak prasekolah sudah memiliki gadget. Di wilayah Provinsi Jawa Timur, rata-rata 67% anak usia prasekolah sudah memiliki gadget. Serta daerah Kabupaten Banyuwangi, anak yang sudah memiliki gadget sebanyak 63%. Berdasarkan studi pendahuluan, di wilayah Kalibaru Wetan, anak usia prasekolah yang sudah memiliki gadget sebanyak 13 orang. Gadget memiliki daya tarik sendiri sehingga gadget lebih mudah disukai anak-anak dan membuat anak menjadi lebih mudah ketagihan daripada bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun perlu juga kita sadari bahwa penggunaan gadget secara terus-menerus akan berdampak tidak baik bagi perkembangan anak. Selain itu, dapat juga menyebabkan anak kurangnya mobilitas sosial pada anak. Mereka lebih memilih bermain gadget daripada bermain dengan teman sebayanya. Tidak jarang anak mengalami gangguan perkembangan sosial dikarenakan anak sudah diforsir pada dunia tidak nyata, yaitu dengan video-video game yang ada pada gadget. Kejadian seperti ini menjadi perhatian dari berbagai faktor, khususnya dari faktor orang tua yang selaku pendamping anak setiap harinya serta tenaga pendidikan tempat anak menuntut ilmu setiap harinya. Tinjauan pustaka. Definisi gadget. Gadget berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu sebuah perangkat teknologi kecil yang memiliki tujuan khusus. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan elektronik lainnya adalah gadget memiliki unsur kebaruan. Lama penggunaan gadget pada anak 10-15 menit atau kurang dari 30 menit dengan pengawasan atau dampingan dari orang tua. Lebih dari itu, ditakutkan anak akan mengalami gangguan perkembangan sosial. Dampak-dampak penggunaan gadget. Dampak positif, anak akan menjadi lebih mudah belajar, serta anak lebih mudah mengakses pembelajaran dalam bahasa Inggris. Dampak negatif, selain memiliki dampak positif, gadget juga memiliki dampak negatif bagi anak, dikarenakan gadget dapat menjangkau informasi dengan mudah serta menjangkau seluruh dunia, sehingga apabila gadget digunakan secara berlebihan akan menimbulkan dampak yang negatif bagi anak, antara lain pertumbuhan anak yang terlalu cepat, gangguan tidur, hambatan perkembangan, agresif, adiksi, serta radiasi. Dampak bagi kesehatan serta perkembangan anak. Mengganggu perkembangan otak anak, tumbuh kembang yang lambat, kurangnya kemampuan bersosialisasi pada anak dikarenakan anak yang memilih menggunakan gadget daripada berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, akan menimbulkan perilaku agresif. Agresif merupakan salah satu perilaku yang menimbulkan resiko kurang baik bagi anak maupun orang lain di sekitarnya. Definisi anak. Anak prasekolah merupakan anak yang berusia 3-6 tahun. Usia ini biasanya disebut dengan golden age atau masa emas karena usia ini merupakan masa dalam pembentukan karakter serta pengembangan kemampuan yang ada dalam anak. Perkembangan anak prasekolah. Perkembangan adalah struktur tubuh serta fungsi tubuh secara kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, serta bersosialisasi dengan lingkungan. Menurut PIGAD 2011, perkembangan anak usia prasekolah yaitu usia 3 tahun, di mana anak mulai mengenal warna, anak sangat senang bila diajak mengobrol, senang membantu ibu, serta anak suka berteriak atau marah apabila keinginannya tidak dituruti. Anak usia 4 tahun sangat antusias terhadap suatu hal maupun kegiatan. Anak dapat membereskan mainannya sendiri. Usia 5 tahun sulit terlalu lama di rumah. Selain itu, anak lebih suka bermain dengan lingkungan sekitarnya. Anak menjadi lebih penurut serta suka membantu ibu dan senang pergi bersekolah. Usia 6 tahun, anak sangat mementingkan diri sendiri dapat menjadi faktor pengganggu saat di kelas. Anak menjadi antusiasme dan anak akan sangat aktif pada usia ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor genetik, perbedaan ras dan suku, usia, jenis kelamin. Selanjutnya terdapat faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan sekitar serta faktor perkembangan sosial.
Pemeriksaan perkembangan pada anak usia prasekolah. Pada penelitian kali ini saya menggunakan KPSP, yaitu kuesioner pra-screening perkembangan. Tes ini menggunakan kuesioner yang ditujukan pada anak dan orang tua dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau tidak, atau terdapat gangguan pada perkembangan anak. Jadwal KPSP disesuaikan dengan umur, yaitu umur 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 sampai 72 bulan. Formulir KPSP. Formulir ini berisi 9 sampai 10 pertanyaan dengan alat bantu sesuai sasaran, yaitu balok, pulpen, kertas, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan tabel KPSP anak usia 60 sampai 72 bulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, faktor internal dan eksternal. Di sini saya meneliti faktor internal, yaitu faktor perkembangan sosial, stimulasi dengan penyediaan media gadget. Selanjutnya, genetik dan perbedaan ras dan suku bangsa, umur, jenis kelamin pada faktor eksternal. Serta selanjutnya di sini saya juga meneliti dampak penggunaan gadget pada perkembangan anak usia prasekolah. Kerangka konsep hubungan penggunaan gadget dengan perkembangan sosial anak prasekolah. Selanjutnya, desain penelitian. Pada desain penelitian kali ini, saya menggunakan cross-seksional dengan pendekatan kuantitatif, yang menggunakan sampel atau sebagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel pada penelitian ini yaitu anak-anak prasekolah dengan orang tuanya di Desa Kalibaruwetan. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Di sini saya menggunakan anak-anak prasekolah di TK Kalibaruwetan. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya berada di Desa Kalibaruwetan dengan waktu penelitian April atau bulan Mei 2021. Variabel penelitian. Variabel dibagi menjadi dua, yaitu independen yang menentukan variabel lain. Variabel independen pada penelitian ini adalah penggunaan gadget, serta dependen aspek yang diamati oleh peneliti. Variabel dependen pada penelitian kali ini adalah perkembangan anak. Definisi operasional. Definisi operasional pada penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu dependen dan independen. Pada variabel independen, saya menggunakan kuesioner dengan skala ordinal, serta pada variabel dependen saya menggunakan lembar observasi dengan skala ukur nominal. Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini saya menggunakan kuesioner, lembar observasi, serta terdapat kisi-kisi kuesioner pada alat dan bahan. Uji reliabilitas dan validitas. Validitas adalah uji keabsahan data yang terkumpul dengan data sesungguhnya. Sedangkan reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran data dapat menggunakan objek yang sama. Cara pengumpulan data: editing, coding, processing, dan cleaning. Analisa data, sebuah proses mengubah data menjadi data yang dibutuhkan. Etika penelitian, di sini saya menggunakan lembar persetujuan menjadi responden. Dan selanjutnya saya menggunakan nama inisial atau anonymity pada responden, serta confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan responden. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.